Mas, Nadia memanggil pelan, duduk di tepi ranjang. Aku nggak biasa dekat sama orang secepat ini, tapi sama Mas, rasanya beda. Aku juga, Nat. Kita cuma kenal sebentar, tapi hati ini udah seperti percaya penuh. Dia menghela napas menatapku. Kalau aku minta Mas, apa Mas mau? Aku menatapnya dalam-dalam. Selama kamu mau, aku siap. Inilah kisahnya. Hujan rintik-rintik menimpa kaca depan truk Fuso berwarna hijau lumut milik Pak Desaman yang malam itu sedang aku kemudikan. Jalan lintas Pantura di daerah Batang terasa lengang. Hanya lampu-lampu jalan redup dan sesekali cahaya dari warung kopi di pinggir jalan yang terlihat. Namaku Arga, 29 tahun. Sudah 5 tahun aku jadi sopir truk lintas Jawa. Kerja ini bukan hanya soal setir dan gas, tapi soal kesabaran, kesepian, dan kadang kejutan-kejutan kecil di tengah perjalanan. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat aku melihat sesuatu di depan. Seorang gadis muda berdiri di bawah lampu jalan, memeluk tubuhnya yang basah kuyup. Rambutnya panjang tergerai, sebagian menempel di pipinya karena hujan. Tubuhnya semampai. Baju putih yang ia kenakan sudah agak transparan terkena air. Aku menepi. "Dek, kenapa di sini sendirian? Malam-malam begini bahaya," kataku sambil menurunkan kaca. Dia menoleh. Tatapannya campuran antara lega dan ragu. "Mas, tolong, aku ketinggalan bus. Dompetku hilang. Aku nggak tahu mau kemana." Suaranya pelan, tapi jelas terdengar gemetar. Aku membuka pintu penumpang. "Naik aja, nanti cerita di jalan." Dia menaiki truk dengan langkah hati-hati. Aroma samar wangi melati dari tubuhnya tercium kontras dengan bau kabin truk yang beraroma solar dan kopi. Aku memberinya handuk kecil dari dashboard. "Lap dulu, nanti masuk angin," kataku. Dia tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa bikin jantungku berdegup sedikit lebih cepat. "Namaku Nadia," katanya sambil mengusap rambutnya. "Aku dari Semarang, mau ke Jakarta. Tapi, ya tadi kena sial." Aku meliriknya sekilas. Matanya bulat, kulitnya kuning langsat, dan meski bajunya basah, dia berusaha menjaga diri. Tangannya meremas ujung handuk, mungkin karena dingin, mungkin karena canggung. "Tenang aja, aku Arga. Aku juga arah Jakarta, tapi mampir dulu ngantar barang ke Cikampek." "Nggak apa-apa, Mas. Asal nggak merepotkan." Sepanjang jalan kami bicara tentang hal-hal ringan. Tentang keluarganya di Semarang, tentang pekerjaanku yang sering membuatku jarang pulang, tentang rasa sepi yang kadang datang di tengah malam panjang. Kadang, ketika aku bicara, matanya menatapku penuh perhatian. Ada sesuatu di tatapannya, hangat, tapi juga seakan menyimpan cerita yang belum ia bagi. "Mas nggak takut?" tanyanya tiba-tiba. "Takut apa?" "Takut bawa penumpang asing. Kan banyak cerita sopir truk ketemu orang jahat." Aku tertawa kecil. "Kalau dari tatapan kamu sih kayaknya nggak ada niat jahat. Tapi entah kenapa, aku malah ngerasa harus jagain kamu." Dia tersenyum, tapi kemudian menunduk, pipinya merona samar terkena cahaya lampu dashboard. Sekitar setengah jam kemudian hujan berhenti. Jalan mulai menanjak sedikit melewati hutan jati di daerah Kendal. Aku mematikan musik dangdut koplo yang biasanya mengiringi perjalanan, menggantinya dengan lagu keroncong lembut dari radio. "Mas Arga," suaranya lirih. Aku boleh cerita sesuatu agak pribadi?" Aku mengangguk. "Silahkan." Dia menarik nafas panjang. "Sebenarnya aku lari dari calon suami.
Lamaran udah jalan, tapi aku nggak sanggup. Dia bukan orang yang aku mau. Aku menatapnya sekilas. Matanya berkaca-kaca. Jadi, aku nekat. Naik bus mau ke rumah sepupu di Jakarta. Malah dompet hilang. Lanjutnya sambil mengusap air mata yang mulai turun. Entah kenapa hatiku terasa hangat sekaligus iba. Aku tahu rasanya terjebak di situasi yang gak kita mau. Hidupku pernah begitu pun. Aku ngerti, Nat, kataku pelan. Kadang orang lupa, kita juga punya hak milih jalan hidup sendiri. Dia tersenyum samar. Makanya aku bersyukur banget ketemu Mas Arga. Kalau enggak, mungkin aku masih berdiri di pinggir jalan itu. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari ketika aku memutuskan berhenti di warung kopi langganan di daerah Brebes. Lampu neon warung itu menyala terang. Aroma kopi tubruk langsung menyapa begitu aku membuka pintu. "Ayo, kita minum dulu, biar hangat," ajakku. Nadia duduk di bangku panjang menggosok tangannya yang kedinginan. Ibu warung Bu Siti memandangku penuh arti. "Wah, sekarang bawa penumpang cantik ga?" godanya sambil terkekeh. Aku hanya tersenyum. "Titipan Tuhan, Bu. Nanti saya antar sampai aman." Nadia tertawa kecil. Dan entah kenapa suaranya seperti mengusir semua lelahku. Saat dia menyeruput kopi, tatapannya bertemu denganku. Ada semacam rasa hangat bercampur degup tak biasa. Perjalanan dilanjutkan. Jalanan makin sepi. Lampu-lampu truk dari arah berlawanan hanya sesekali melintas. Aku menyalakan heater kabin agar dia tak kedinginan. "Mas Arga, ya? Kalau aku numpang sampai Jakarta, nggak apa-apa?" tanyanya pelan. "Tentu. Tapi aku mau pastiin kamu aman dulu. Mungkin kita cari penginapan pas udah deket Cikampek. Nggak enak kalau kamu begadang terus di jalan." Dia tersenyum lega. "Makasih, Mas. Bener-bener." Aku meliriknya lagi. Tatapan itu penuh kepercayaan. Dan di hatiku ada getar aneh. Bukan sekedar rasa iba, tapi semacam ikatan yang mulai tumbuh meski kami baru bertemu beberapa jam. Hampir pukul 3 pagi ketika trukku berhenti di halaman kecil sebuah losmen sederhana dekat jalur truk. Lampu kuningnya remang, tapi tempatnya cukup bersih. Aku menegosiasikan kamar untuk Nadia, memastikan dia punya tempat aman untuk istirahat. Sebelum turun, dia menatapku. "Mas Arga, aku nggak tahu harus bilang apa. Rasanya aku udah percaya sama Mas, padahal baru kenal." Kadang, Nat, ada orang yang langsung klik begitu aja. Nggak semua hal perlu waktu lama. Dia menggigit bibirnya sebentar, lalu turun dari truk. Aku membantu membawakan tas kecilnya yang tadi hanya berisi baju ganti. Saat dia masuk ke kamar losmen, sempat dia menoleh dan berkata, "Mas, hati-hati di jalan. Nanti kalau sempat, mampir ke sini sebelum ke Jakarta. Aku pengen ngobrol lagi." Aku mengangguk. Dan saat pintu kamar itu menutup, aku tahu perjalanan lintas Jawa kali ini akan jadi perjalanan yang paling sulit kulupakan. Matahari mulai condong ke barat ketika aku kembali melewati losmen itu dalam perjalanan pulang dari Cikampek. Perut terasa lapar, tapi entah kenapa yang lebih terasa justru kerinduan pada seseorang yang baru saja kutemui kemarin malam. Aku berhenti, menarik napas panjang, lalu turun dari truk. Di depan pintu losmen, Nadia sudah berdiri. Rambutnya dibiarkan tergerai, baju sederhana warna krem dan senyum yang membuat langkahku terasa ringan. "Mas Arga?" Suaranya lembut. "Kamu nungguin?" tanyaku. Dia mengangguk. "Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya pingin ketemu lagi. Mas nggak keberatan kan?" Aku menggeleng. "Bukan keberatan, malah senang."
Kami memutuskan berjalan sebentar ke warung makan dekat losmen. Sambil makan sop buntut, obrolan kami mengalir, membicarakan hal-hal sepele sampai mimpi-mimpi masa depan. Ada momen ketika matanya menatapku lebih lama dari biasanya, seakan mencoba membaca hatiku. Sepulang dari makan, hujan mulai turun. Kami berlari kecil kembali ke losmen, menertawakan diri yang basah kuyup. Begitu masuk kamar, suasana hening. Hanya suara hujan yang menetes di atap seng. "Mas," Nadia memanggil pelan, duduk di tepi ranjang. "Aku nggak biasa dekat sama orang secepat ini. Tapi sama Mas, rasanya beda." Aku duduk di sampingnya. "Aku juga, Nat. Kita cuma kenal sebentar, tapi hati ini udah seperti percaya penuh." Dia menghela napas, menatapku. "Kalau aku minta Mas nggak ninggalin aku, apa Mas mau?" Aku menatapnya dalam-dalam. "Selama kamu mau, aku nggak akan kemana-mana." Hujan makin deras di luar sementara di dalam, dunia seperti menyempit hanya untuk kami berdua. Nadia mendekat, kepalanya bersandar di bahuku. Aku merasakan detak jantungnya yang cepat. "Mas," suaranya hampir tak terdengar. Aku menoleh, dan jarak kami hanya sejengkal. Tatapan itu, campuran ragu, harap, dan keberanian, membuatku sadar bahwa kami sedang berada di titik yang akan mengubah hubungan ini selamanya. Aku tidak buru-buru. Tanganku hanya mengusap pelan punggungnya, mencoba menenangkan sekaligus menyampaikan bahwa aku ada di sini. Dia mengangkat wajahnya, dan tanpa kata-kata, jarak itu hilang. Yang terjadi setelahnya bukan sekedar pelukan atau ciuman. Itu adalah percakapan tanpa suara, di mana setiap gerakan, setiap tatapan, setiap genggaman tangan saling mengungkapkan perasaan yang belum sempat diucap. Kami tidak memikirkan status pacar atau suami istri malam itu. Kami hanya dua orang yang saling menemukan dalam kesepian panjang dan memilih untuk percaya. Lampu kamar diredupkan. Hujan menjadi musik latar yang sempurna. Di luar dunia terus berjalan, tapi di kamar itu, waktu seakan berhenti. Pagi harinya, cahaya mentari menembus tirai tipis. Nadia masih tertidur di sampingku. Wajahnya tenang. Aku duduk sebentar, memperhatikan garis wajahnya, dan merasa ada bagian diriku yang kini terikat padanya. Dia terbangun pelan, mengucek mata lalu bersenyum. "Pagi, Mas." "Pagi, Nat. Tidur nyenyak?" Dia mengangguk lalu berbisik. "Makasih, udah bikin aku ngerasa aman." Aku mengelus rambutnya. "Mulai sekarang, kita jalan bareng, apapun yang terjadi." Dia menggenggam tanganku erat. Aku percaya. Siang itu, kami kembali ke jalan lintas Jawa. Nadia duduk di kursi penumpang, sesekali memotret pemandangan sawah yang terbentang luas. Tapi setiap kali aku menoleh, dia menatapku dengan senyum yang sama seperti malam sebelumnya. Senyum yang bilang kalau hubungan ini bukan sekedar kebetulan. Dan di hatiku aku tahu, perjalanan ini baru saja memulai. 3 hari setelah kami memutuskan untuk berjalan bersama, trukku memasuki daerah Bekasi. Udara panas dan riuh lalu lintas membuat perjalanan terasa berat. Namun yang lebih berat adalah perasaan yang mengganjal sejak pagi. Rasa yang tak bisa kujelaskan. Nadia duduk di sampingku, memandang keluar jendela. Ia lebih banyak diam hari ini. Sesekali, aku mencoba memulai percakapan. Tapi jawabannya singkat. "Capek?" tanyaku pelan. Dia menggeleng. "Enggak, cuma banyak yang dipikirin." Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kami berhenti di sebuah rest area untuk makan siang. Saat sedang menyeruput es teh, Nadia tiba-tiba berkata, "Mas, aku mau cerita sesuatu. Tapi janji, jangan marah dulu." Aku menatapnya, mencoba membaca matanya. "Janji." Dia menarik napas panjang. "Tadi pagi, aku dapat telepon dari kakakku. Dia bilang, keluarga lagi nyari aku. Mereka udah tahu, aku di Jakarta. Calon suamiku juga nyusul ke sini." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. "Terus, kamu mau gimana?" tanyaku hati-hati. Nadia menunduk.
Kakak bilang, kalau aku pulang, mereka bakal batalin halmaran. Tapi syaratnya, aku harus putus semua kontak sama emas. Aku merasakan dada sesak. Jadi, mereka nggak suka aku. Dia menggeleng cepat. Bukan gitu. Mereka takut aku cuma ikut-ikut orang yang belum jelas masa depannya. Mereka nggak ngerti kalau emas orang baik. Aku tertawa hambar. Orang baik aja kadang nggak cukup buat meyakinkan keluarga, Nat. Dia meraih tanganku. Mas, aku bingung. Aku sayang emas, tapi keluargaku satu-satunya yang aku punya. Kalau aku lawan mereka, aku nggak tahu sanggup atau enggak. Aku memalingkan wajah, menatap jalan raya di kejauhan. Kadang, kita harus pilih, Nat. Dan pilihan itu nggak selalu sesuai yang kita mau. Perjalanan setelah itu hening. Lagu dari radio terdengar sayup-sayup. Tapi tak satu pun dari kami menyanyi. Di setiap lampu merah, aku sempat meliriknya. Nadia menggigit bibir, menahan air mata. Sore menjelang, kami tiba di perbatasan Jakarta. Nadia memintaku berhenti di dekat stasiun besar. Dari sini, aku bisa naik kereta pulang, katanya lirih. Aku memberhentikan truk di pinggir jalan. Kamu yakin ini yang kamu mau? Dia terdiam lama. Akhirnya air matanya jatuh. Enggak, tapi ini yang harus aku lakuin. Dia memelukku erat. Pelukan yang panjang, hangat, tapi terasa seperti perpisahan yang tak akan bisa dibatalkan. Mas, makasih udah nyelamatin aku malam itu. Makasih udah bikin aku percaya sama orang lagi, bisiknya. Aku mengusap rambutnya. Kalau suatu saat kamu butuh aku, jalan ini selalu terbuka buat kamu. Dia melepaskan pelukan, mundur selangkah, lalu berbalik menuju stasiun. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, tenggelam di kerumunan orang. Beberapa bulan berlalu, hidup kembali ke rutinitas. Mengantar barang lintas Jawa, tidur di kabin truk, dan mampir di warung kopi langganan. Tapi setiap melewati daerah Batang, mataku selalu mencari sosok gadis yang pernah berdiri di bawah lampu jalan, basah kuyup, tapi dengan tatapan penuh harapan. Kadang di tengah malam, aku memutar lagu keroncong yang pernah kami dengar bersama. Dan di setiap nada, aku bisa merasakan lagi hujan malam itu, tatapan matanya, dan suara lirihnya yang bilang ia percaya padaku. Namun, aku juga tahu, sebagian cerita memang diciptakan hanya untuk menjadi kenangan. Bukan untuk diulang, bukan untuk diperbaiki, hanya untuk diingat. Suatu sore di rest area Semarang, aku menerima pesan di ponsel. Nomornya tak kusimpan, tapi aku tahu itu dari siapa. Isi pesannya singkat. Mas Arga, aku baik-baik aja. Terima kasih udah jadi bagian dari hidupku, walau sebentar. Jaga diri di jalan ya. Aku menatap layar lama sekali. Lalu dengan senyum tipis, aku membalas. Kamu juga, Nat. Semoga kamu bahagia, dimanapun. Malamnya saat kembali ke jalan, aku sadar bahwa pertemuan kami telah mengajarkan banyak hal. Tentang keberanian untuk percaya, tentang arti kehilangan, dan tentang menerima bahwa cinta tak selalu harus dimiliki untuk bisa berarti. Trukku melaju pelan di jalan yang basah oleh hujan, sama seperti malam ketika aku pertama kali melihatnya. Bedanya, kali ini kursi penumpang kosong, tapi hatiku sudah penuh dengan kenangan yang tak akan pernah hilang.